penelitian saya dengan judul Epoxidized soybean oil sebagai grain aditif untuk substitusi plasticizer sintetik pada pembuatan polimer inclusion membran untuk pemisahan ion logam pencemar. Yang pertama, latar belakang. Dalam beberapa dekade terakhir, teknik pemisahan berbasis membran telah menjadi fokus perhatian yang signifikan dalam konteks pretreatment limbah cair yang mengandung berbagai jenis bahan pencemar. Penekanan pada penggunaan teknik ini muncul sebagai alternatif pemisahan yang lebih ramah lingkungan, ekonomis, dan berkelanjutan jika dibandingkan dengan teknik pemisahan berbasis ekstraksi pelarut yang lebih dominan menggunakan pelarut beracun, mudah terbakar, berbahaya, serta harga yang relatif mahal. Alternatif ini merupakan teknik pemisahan analit yang muncul sebagai generasi terbaru dan aplikasinya telah banyak digunakan dalam berbagai industri. Salah satu teknologi membran cair yang baru-baru ini muncul sebagai teknik pemisahan yang sederhana dan murah adalah teknik pemisahan berbasis polimer inclusion membran. PIM yang muncul sebagai generasi terbaru dari membran cair telah berhasil diaplikasikan sebagai alternatif terhadap metode-metode konvensional seperti ekstraksi pelarut karena laju pemisahan yang lebih cepat, selektivitas dan stabilitas membran yang lebih baik. Penggunaan PIM dalam proses pemisahan dan ekstraksi mirip dengan ekstraksi pelarut, namun mengeliminasi penggunaan pelarut beracun yang menjadikannya teknik pemisahan yang lebih ramah lingkungan. PIM merupakan membran yang bersifat homogen, transparan, fleksibel, dan tidak berminyak, yang biasa dibuat dengan 3 komponen penyusun, yaitu polimer pendukung, ekstraktan, dan plasticizer. Ketiga komponen diet tersebut memiliki peranan penting dalam penyusun PIM. Yang pertama, polimer pendukung berperan untuk meningkatkan kekuatan mekanis PIM dan menahan fase cair berupa ekstraktan dan plasticizer. Polimer pendukung yang biasa digunakan dalam pembuatan PIM adalah polyvinyl klorida karena memiliki kemampuan dan kompatibel terhadap fase cair berupa ekstraktan dan plasticizer. Sementara ekstraktan yang paling umum digunakan dalam beberapa penelitian adalah diethyl hexylphosphoric acid atau DIPA, karena yang berperan untuk mengikat dan melakukan transfer analit dari fase umpan kepada fase penerima. Ekstraktan yang paling umum digunakan dalam pembuatan PIM adalah diethyl hexylphosphoric acid atau DIPA, karena memiliki laju pemisahan yang lebih cepat. Sementara plasticizer yang paling umum digunakan dalam beberapa penelitian adalah plasticizer sintetik seperti dioxyphthala. Namun karena kekhawatiran terhadap kesehatan dan lingkungan, maka plasticizer alternatif mulai mendapatkan perhatian. Salah satunya adalah epoxidized soybean oil yang merupakan bahan baku dari minyak kedelai yang teroksidasi telah berhasil diaplikasikan untuk plasticizer alternatif dalam pembuatan PIM yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengangkat topik penelitian dengan judul Epoxidized soybean oil sebagai grain aditif untuk substitusi plasticizer sintetik pada pembuatan polimer inclusion membran untuk pemisahan ion logam pencemar. Dengan tahapan penelitian yang pertama, preparasi dan optimasi komposisi PIM, pengukuran sifat fisik PIM, pengukuran sifat kimia PIM, dan ekstraksi CTN menggunakan PIM. PIM ini dibuat dengan teknik solvent casting, di mana ketiga komponen di atas dicampurkan kemudian dicetak dalam cairan Petri sehingga menghasilkan PIM yang tipis, transparan, fleksibel, dan tidak berminyak. Dari hasil penelitian, yang pertama, preparasi dan optimasi komposisi PIM yang dilakukan untuk mengetahui komposisi optimum PIM. Di mana dalam tahapan ini kami melakukan variasi komposisi PIM untuk mengetahui komposisi optimum PIM, di mana dari hasil penelitian diperoleh PIM F3 dengan komposisi 50% PVC, 10% plasticizer ESO, dan 40% TIPA memiliki kriteria PIM yang ideal seperti tipis, transparan, fleksibel, dan tidak berminyak. Yang berikut pengukuran sifat fisik PIM, yaitu water contact angle dan water update. Water contact angle dilakukan untuk mengetahui sudut kontak air, di mana dilakukan dengan meneteskan air pada permukaan PIM, kemudian dianalisis dengan software image. Dari hasil analisis dapat dilihat pada grafik warna hitam bahwa semakin banyak plasticizer yang diberikan pada PIM, maka nilai water contact angle akan menurun. Namun hal ini menunjukkan bahwa PIM yang telah dibuat memiliki sifat yang hidrofilik.
Kemudian pada water uptake yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan daya serap air pada PIM. Dari hasil penelitian, di mana dalam tahapan ini dilakukan dengan merendam PIM pada aquade selama 24 jam. Dari hasil penelitian bahwa semakin banyak plasticizer yang diberikan pada PIM, maka nilai water contact angle pada grafik warna merah akan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak plasticizer yang digunakan, maka kemampuan PIM dalam menyerap air semakin besar. Kemudian pada pengukuran sifat fisik PIM seperti tensil strength dan pressure elongation dilakukan untuk mengetahui tingkat fleksibilitas PIM, di mana pada grafik warna hitam menunjukkan bahwa grafik tensile strength yang menunjukkan bahwa semakin banyak plasticizer yang diberikan pada pembuatan PIM, maka nilai tensile strength akan semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat fleksibilitas PIM yang dibuat semakin kuat. Sementara pada percent elongation pada grafik warna merah menunjukkan bahwa semakin banyak plasticizer yang diberikan pada PIM, maka nilai percent elongation semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa plasticizer yang semakin banyak plasticizer yang diberikan pada PIM, maka tingkat fleksibilitas PIM yang dihasilkan semakin besar. Yang berikut pada pengukuran sifat kimia PIM seperti analisis FTIR yang dilakukan untuk mengetahui interaksi kimia antar komponen PIM, di mana dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya interaksi antar komponen PIM, tetapi hanya ada interaksi fisik lemah dari setiap komponen PIM dan adanya ikatan tunggal dari setiap komposisi komponen PIM. Yang berikut analisis yang dilakukan untuk mengetahui morfologi permukaan PIM, di mana dari hasil penelitian menunjukkan bahwa PIM yang telah dibuat memiliki permukaan yang homogen serta terdapat permukaan yang berpori pada permukaan PIM. Yang berikut pada ekstraksi ZN menggunakan PIM, bahwa PIM yang telah dibuat telah berhasil memisahkan 99% ion logam pencemar dari limbah cair. Dengan hasil ekstraksi ZN menggunakan PIM tersebut, yaitu konsentrasi ZN awal mengalami penurunan dari 25,84 mg per liter menjadi 2,47 mg per liter setelah diekstraksi. Hal ini menunjukkan bahwa PIM tersebut berhasil mengekstraksi ion logam ZN2 hingga 18,93 mg per liter. Selanjutnya pada estimasi perbandingan harga dari plasticizer sintetik dan plasticizer alternatif seperti plasticizer B2 EHP dengan harga jual sebesar Rp800.000 dan sementara di Octil dengan harga jual Rp350.000, sementara plasticizer alternatif jauh lebih murah yaitu Rp70.000. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.